Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Husna, mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama, PAI Batch 2 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 42500125533 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video ini saya akan menunjukkan kinerja pengajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 bertempat di SMK Negeri 3 Tangerang dengan judul materi Asuransi Koperasi Bank Syariah untuk Perekonomian Umat dan Bisnis yang Maslahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam di minggu ini. Ibu harap kita siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca doa. Yuk, silakan Bintang dipimpin doanya. Maju ke depan sini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bintang. Ya, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir? Ada yang nggak hadir. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nomor absen? Anggun. Oh, Ani Ramadhani. Kenapa dia? Operasi sakit. Siapa lagi? Desi? Sakit. Oke. Ada lagi? Udah yang lain masuk semua? Alhamdulillah. Baik, kita bisa memulai pembelajaran ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau warming up dulu nih, mau meningkatkan kesemangatan kalian dulu nih dalam belajar sebelum kita belajar tentang fikih muamalah. Nah, kita ice breaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Nah. Ya. Oke. Ini liriknya ya, namanya Tepuk Anak Hebat. Ya. Nadanya nada-nada yang familiar. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Seperti itu ya. Oke, yuk. Tepuk anak hebat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Aku bisa, aku paham, aku siap belajar. Aku hebat, pasti bisa. Sekali lagi. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Aku bisa, aku paham, aku siap belajar. Aku hebat, pasti bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Silahkan duduk kembali. Gimana? Lebih semangat belajarnya? Semangat dong. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam pendahuluan dari materi ini ya. Sebelum kita ngebahas tentang inti dari fikih muamalah ya. Nah, Ibu punya 4 gambar. Ya. Tolong cermati maksud dari gambar ini. Gambar yang pertama menggambarkan apa? Foya-foya. Kenapa bisa disebut gambarnya lagi foya-foya? Karena dia sedang menghambur-hamburkan uang. Terus gambar yang kedua.
Orang suka belanja, terus dia habis belanja ngapain? Pamer. Ini termasuk dalam ria, dia pamer. Bahkan bisa masuk ke ranah takabur atau sombong. Di saat apa yang dia pamerkan sampai bisa merendahkan orang lain. Terus gambar yang ketiga, ada gambar apa nih? Orang lagi kemana? Orang ke bank. Biasanya orang ke bank tuh ngapain aja? Ngambil uang, nyimpan uang, ya kan? Minjem uang, ya kan? Bahkan kalau misalnya kita tidak teliti, ketika meminjam uang di bank itu akan ada apanya? Bunga, ya kan? Nah, terus apalagi gambar yang keempat? Rumah yang telah disita. Kenapa ada rumah yang disita itu? Karena tidak membayar uang pinjaman. Nah, keempat gambar ini dia menggambarkan soal apa? Soal bertransaksi, ya nggak? Bertransaksi bagaimana seseorang itu menggunakan uangnya, ya kan? Nah, keempat hal ini adalah mukaddimah atau pendahuluan pada materi kita, karena hari ini kita akan membahas tentang fikih muamalah, ya, fikih muamalah. Nah, tapi sebelumnya coba dibuka dulu buku paketnya. Ada halaman 89. Di halaman 89 ada apa? Ada cerita, ya nggak? Ceritanya siapa? Silakan kalian baca dulu, pahami dulu ceritanya Pak Samun, ya kan? Nanti Ibu akan tanyakan apa hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya Pak Samu ini. Sudah selesai dibaca? Sudah? Oke, nah. Coba sekarang siapa yang mau mereview atau menceritakan kembali kisah yang ada di halaman 89 secara singkat? Ayo, Roy. Ayo, Roy, coba maju ke depan sini. Iya, ayo. Maju. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Bawa aja bukunya, nggak apa-apa. Ya, apa cerita yang kamu baca dari halaman 89 tadi? Yang saya baca sih, jadi Pak Samsu tuh kayak seorang penjual gorengan kecil. Nah, dia tuh terus pas awal-awal mau jualan tuh kan dia berutang ke rentenir. Terus pokoknya di sini tuh apa ya? Jadi profesi bukan sebagai penjual gorengan aja, Bu, di sini dia, tapi sebagai pembaca Al-Quran. Tuh, jadi dia sering ikut kajian, terus jadi pembaca Al-Quran di situ. Nah, yang saya baca di sini tuh, jadi dia tuh kayak kapok minjem di rentenir itu. Jadi apa ya? Kenapa beliau kapok minjem di rentenir? Karena bukannya utangnya berkurang, tapi malah bertambah karena bunganya. Oke. Terus setelah selesai membayar ini, jadi dia tuh bergabung sama pihak dari bank syariah. Jadi biar utang dia tuh nggak ke rentenir itu lagi. Oke. Terus setelah beliau bergabung dengan koperasi syariah, bank syariah itu apa yang beliau alami?
semakin berpas sama semakin maju, terus ekonominya juga naik. Oke. Terus juga dapat pahala. Jadi nggak, pokoknya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Eray. Ya, jadi di dalam kisah itu menceritakan bahwa ketika seseorang bertransaksi ya dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan adanya bunga, riba, itu bukan menambah keuntungan buat orang itu, malah dia jatuhnya merugikan, ya kan? Akhirnya apa? Saat bayar utang, bukan utangnya lunas, malah dia hanya membayar bunganya aja, gitu ya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini, hari ini kita belajar tentang fikih muamalah. Tujuannya adalah kalian mampu menganalisa implementasi fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bank syariah, koperasi syariah, dan juga asuransi syariah. Yang kedua, selain kalian bisa menganalisa, kalian juga dapat memaparkan, ya. Kalian dapat memaparkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan fikih muamalah secara berkelompok dan kolaboratif. Jadi nanti kita akan bentuk kelompok, yang mana di kelompok itu kita akan berdiskusi tentang istilah-istilah yang banyak dipakai dalam fikih muamalah, ya. Yang ketiga, kalian meyakini bahwa fikih muamalah merupakan ajaran agama Islam. Dalam arti, ketika kalian meyakini, kalian pun berusaha untuk mengaplikasikannya, untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, di dalam Islam, ya kan, hal dalam bertransaksi itu sudah diatur dengan adanya istilah fikih muamalah. Nah, jadi ilmu fikih itu di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fikih muamalah, dan yang kedua ada fikih ibadah. Nah, ketika kalian mendengar kata fikih, apa yang terbesit di pikiran kalian? Apa? Tata cara, apalagi? Kalau udah dengar fikih, udah ngedengar kata fikih, selain tata cara ada apa lagi? Ajaran, dibahas juga hukum, ya nggak? Dibahas hukum-hukumnya, ada yang wajib, ada apa lagi? Sunnah, apa lagi? Mubah, ada apa lagi? Haram dan makruh, ya. Itu. Jadi fikih itu mengatur bagaimana urusan manusia dengan Allah. Urusan manusia dengan Allah itu ada di dalam fikih ibadah, ya enggak? Kalau fikih muamalah ini ngebahas tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia, ya kan? Tujuannya agar dia mendapatkan kemaslahatan. Apa sih kemaslahatan itu? Kemaslahatan itu adalah demi kebaikan bersama. Ya. Hukum dasarnya mubah. Artinya apa? Mubah artinya apa? Hal yang bersangkutan dengan transaksi antara manusia dengan manusia itu diperbolehkan. Ya kan, mubah itu boleh, ya kan, kecuali ada dalil yang melarang. Itu, ya, itu yang tidak diperbolehkan ada beberapa hal. Nah, fikih muamalah tadi ruang lingkupnya ada di mana aja? Ada di aturan sipil, perdagangan, keluarga, dan nah, dalam pertemuan ini kita akan ngebahas yang terakhir. Apa itu?
Nah, dalam ekonomi Islam, fikih muamalah itu eh, pada zaman sekarang diaplikasikan dalam kelembagaan syariah. Nah, lembaga-lembaga syariah tuh ada apa aja sih contohnya? Bank syariah, terus asuransi syariah dan koperasi syariah. Siapa di sini ada yang pengguna asuransi? Ada yang menggunakan asuransi? Ada. Apa asuransi yang kamu gunakan? Asuransi kesehatan. Coba jelaskan sedikit penggunaan yang kamu gunakan untuk asuransi syariah itu digunakan buat asuransi kesehatan kamu gunain buat apa aja? Saya gunain ketika sakit misalnya, jadi kalau ke dokter tuh yang ngebayarin asuransinya. Oke. Asuransinya syariah atau bukan? Kayaknya sih bukan sih, Bu. Yang kamu tahu asuransinya jenisnya apa? Jenisnya maksudnya ya Lembaganya apa namanya? lupa, Bu. Oh lupa, oke, terima kasih. Ya, itu jadi asuransi itu artinya menanggung resiko, ya kan? Nanti akan kita bahas lebih jelasnya nanti. Ada yang pengguna bank syariah? Ada, oke. Apa bank apa yang kamu gunakan? Aku kayak bank online gitu sih, Bu. Oh, Jadi dia apa? nggak ada bentuk banknya gitu. Oke, bank apa? Aplikasi. Itu namanya Bank Aladin sih, Bu. Oh, Aladin. Keuntungan atau manfaat yang kamu rasakan ketika menggunakan bank Aladin? Dia nggak ada bunganya, Bu. Jadi dia nggak makan duit aku gitu. Oke. Nggak ngambil duit aku. Kamu baca nggak? Di awal tuh ada tulisan uang ini buat disimpannya, sistemnya bagaimana, ada nggak gitu? Aku nggak baca sih, aku langsung. Oh, langsung aplikasi gitu aja download, Iya, langsung daftar. Jadi manfaatnya duit kamu nggak berkurang. Jadi berkurang hanya ketika kamu tarik aja. Sama mungkin kalau biaya admin transfer Iya. antar bank. Ya mungkin kayak gitu. Oh, tapi nggak ada penambahan pengurangan lain gitu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yuk, kita lanjut ngebahas nih satu-satu tentang asuransi syariah. Asuransi syariah itu kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut dengan pertanggungan, ya kan? Yaitu ada si pemegang polis, nasabahnya itu ada perusahaan asuransi yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi dan ada semacam perjanjiannya, gitu. Jadi ada 3 hal yang terkait, yang dibayar, penanggung, dan yang tertanggung, gitu ya. Nah, ya. Jadi beda. Kalau asuransi konvensional itu biasanya mereka tidak ada pemisahan dana antara untuk menanggung resiko si nasabah atau untuk tolong menolong, gitu. Sedangkan kalau di dalam asuransi syariah itu ada pemisahan. Mana nih dana untuk ta'awun, mana dana untuk saling membantu, yang dimana kalau ada nasabah lain kesulitan, uang itu yang akan digunakan untuk membantu, ya kan? Dan mana nih dana yang untuk menanggung resiko si individu, gitu, ya. Itu untuk asuransi syariah. Sekarang bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Jadi banyak kegiatan yang ada di bank syariah itu juga ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan juga jasa pelayanan. Nah, mungkin kita melihat ada istilah-istilah asing di sana, ya nggak? Ada wadiah, mudorobah, ada musyarakah, ada jual beli, investasi. Nah, nanti istilah-istilah ini akan kita bahas dalam kegiatan kelompok, ya. Terus ada koperasi syariah. Benar, tadi koperasi syariah itu adalah aktivitas usaha dengan prinsip dan tujuan kegiatannya berlandasan pada Al-Quran dan syariah. Tapi yang membedakan adalah usahanya koperasi syariah itu lebih mementingkan keuntungan anggotanya,
gitu. Jadi yang gabung di sana dialah yang akan merasakan dari keuntungan koperasi itu. Kalau dia tidak terlibat menjadi anggota, berarti dia tidak akan merasakan keuntungannya gitu. Itu sistem koperasi ya. Baik. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok ya. Ibu sudah membagi kalian di pertemuan sebelumnya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kuesioner yang kalian isi sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Oke, kelompok visual 1, 2, 3. Untuk kelompok visual, kalian bisa mempresentasikan pemahaman kalian dalam bentuk poster, infografis, atau cerita bergambar. Kan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, mana nih kelompok visual? Kelompok auditorial. Oke, nah dua kelompok ini ya, kalian bisa melakukan presentasi pemahaman kalian dalam bentuk presentasi, menceritakan, ya kan? Apa yang kalian pahami, karena biasanya kelompok ini gampang menyusun katanya. Kinestetik. Oke, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik dalam menjabarkan pemahamannya, silakan kalian boleh memperagakan. Nah, setelah ini masing-masing dari perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil mengundi judul materi yang akan dibahas setiap kelompok. Ini ada nomor yang bisa kalian ambil, yang mana nomor itu yang akan menentukan judul dari kelompok kalian, ya. Oke, silahkan diambil. Oke, ya.
Coba, Anin, nomor berapa? Nomor 5, berarti ngebahas jasa pelayanan syariah, ya. Vira? 6, berarti ngebahas tentang kegiatan himpunan dana dari koperasi syariah. Terus? 2 berarti asuransi tijari dan asuransi tabaruk. Nomor 3 berarti wadiah, mudorobah, dan musyarakah. Nomor 4 murabahah, ijarah, dan ijarah wa itqan. Nomor 1 3 transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. Ya, semua materi itu ada di buku paket. Silahkan kalian baca dulu ya. Nanti ibu akan keliling ke setiap kelompok, oke? Oh iya, ini lembar LKPD-nya. Ya, terima kasih. Pelayanan syariah. Kurang tepat, bukan itu. Ini jasa, bukan lembaga. Kalau koperasi, asuransi itu lembaga. Apa? Nah, itu jasa, ya. Wadiahnya ada dua ya, wadiah buat amanah sama wadiah lihat jamaah lihat damanah. Itu maksudnya mana? Dua-duanya dijelaskan. Jadi himpunan dana wadiah gitu kan. Wadiah tuh terbagi menjadi 2. Sebutin aja bedanya apa gitu. Ya. Oke, baik, silakan kepada kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Lembar kerjanya mana tadi? Di tengah ya. Perkenalan dulu gak, Bu? Ya, salam. Boleh. Jadi ketengahan. Mohon yang lain untuk memperhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 ingin menampilkan drama yang tentang kegiatan himpunan dana koperasi syariah. Oke, selamat menyaksikan. Tepuk tangan. Pagi itu, di ruang koperasi sekolah, ada siswi yang bernama Dewi dan Adel sedang memeriksa catatan keuangan. Tiba-tiba ada seorang siswa baru yang bernama Bintang. Ia adalah anggota baru yang penasaran tentang kegiatan koperasi syariah. Assalamualaikum, saya mau bertanya, koperasi syariah itu memberi dananya dari mana aja sih? Wah, berarti kalau ini juga tentang sama ya? Lalu Bintang mengangguk paham. Ia tersenyum bangga menjadi bagian dari koperasi tersebut yang tidak hanya mencari keuntungan tapi juga mencari keberkahan dan keadilan. Oke, sekian ya teman-teman presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalkan durasinya terlalu pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan tentang 3 transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. Siapa yang mau pertama? Apa tadi judulnya? 3 transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. 3 transaksi ekonomi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama riba. Pengertian riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Mengapa dilarang? Riba dianggap eksploitatif dan menjalimi pihak yang meminjam sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Contohnya yaitu seseorang meminjam uang dan meminta mengembalikan tanpa alasan yang sah. Yang kedua adalah gahar. Satu pengertian gahar. Gahar adalah situasi di mana terjadinya ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Mengapa dilarang? Gahar mengandung unsur penipuan dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Contohnya adalah menjual barang yang belum ada, seperti hasil panen yang baru ditanam, atau menjual susu yang belum diperah. Yang ketiga yaitu judi atau maisir. Pengertian judi atau maisir adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Mengapa dilarang? Maisir berarti memperoleh keuntungan dengan mudah tanpa kerja keras, yang seringkali berujung pada kerugian pada salah satu pihak dan tidak adanya kepastian hasil yang adil serta dikategorikan sebagai perjudian atau untung-untungan. Contohnya berjudi pada permainan kartu atau pertandingan olahraga, membeli lotre atau undian, sistem investasi berbasis Ini gitu ya. Jadi dalam bertransaksi, dalam muamalah apa saja tadi yang dilarang? Maisir, riba, gogol. Judi juga nggak boleh. Kenapa judi nggak boleh? Selain haram, pasti ada orang yang dirugikan, di sisi lain ada yang diuntungkan. Ya. Nah, sedangkan dalam Islam prinsip bertransaksi itu harus sama-sama menguntungkan. Ya, menguntungkan orang yang membeli dan menguntungkan orang yang menjual. Jadi tidak boleh ada yang dirugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam praktek 3 hal ini pasti ada yang dirugikan di antara yang diuntungkan. Gitu. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mana kertasnya? Ya. Alhamdulillah presentasi dari semua kelompok sudah disampaikan dan kita sudah mempelajari hari ini tentang fikih muamalah. Yang mana di dalam fikih muamalah ini mencantumkan hukum-hukum yang berkaitan tentang apa? Muamalah atau sosialisasi antara manusia dengan manusia, ya. Yang mana hukum dasar dari fikih muamalah itu sendiri apa? Mubah, ya. Mubah artinya boleh semua transaksi itu dilakukan kecuali jika ada dalil yang melarang, ya. Ada 3 hal yang dilarang dalam bertransaksi. Apa aja tadi?
riba, goror, dan maisir atau judi, ya kan? Kenapa ketiga hal ini dilarang? Karena merugikan salah satu pihak. Oke, Ibu ingin merefleksi pembelajaran hari ini nih. Yuk, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Baik. Gimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena bisa melihat semua presentasi, bagaimana cara mereka presentasi. Oke, dengan gaya belajar yang Yang mereka berbeda. suka. Oke, terima kasih. Lalu, apa yang kalian pahami dari materi ini? Silakan jawab. Apa yang kamu pahami dari materi ini? Singkat aja. Kita jadi tahu gimana cara ngatur aspek hubungan interaksi antar manusia. Oke. Apalagi nih yang kalian pahami dalam materi ini? Apa, Dewi? Malu. Nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Apa yang dipahami dari materi ini? Iya, apa yang kamu pahami? Yuk, coba disampaikan. Apa yang kamu pahami? Sebisa kamu aja. Kita jadi tahu ada 3 macam transaksi, itu ada bank syariah, koperasi syariah, satu lagi Asuransi. asuransi syariah. Oke. Terima kasih. Lalu, apa aja yang belum kalian pahami dari materi ini? Sebutkan. Sejauh ini yang belum kami pahami itu cuma riba sih, Bu. Riba. Kenapa? Dalam prakteknya? Iya. Oke, nanti kita perdalami lagi ya. Oke, coba materi apa lagi selain riba yang belum terlalu paham? Kita udah paham semua. Mungkin ada beberapa yang harus dipelajari lebih dalam. Oke, mungkin nanti prakteknya bisa jadi lebih paham ya. Oke, nah, lalu apakah nih buat pertanyaan terakhir buat kelompok ini nih, apakah kalian bakalan milih lembaga syariah dalam bertransaksi? Iya, aku bakal milih lembaga syariah karena lebih adil, jujur, terus juga lebih menguntungkan daripada konvensional. Oke. Tanpa riba juga. Alhamdulillah. Ya, semuanya sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Alhamdulillah, pelajaran juga bisa tersampaikan dengan baik ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin materi ini ada kaitannya dengan materi pelajaran sejarah Indonesia. Kita di situ akan ngebahas kenapa sih kok bisa sampai hari ini itu Islam menjadi agama yang mendominasi di Indonesia ya. Jadi setelah ini lebih semangat lagi belajarnya dan semoga apa yang kita pelajari bukan hanya sekedar teori, tapi kita juga berusaha mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu akan sia-sia tanpa amal. Dan amal akan menjadi bodoh dan tidak ada nilainya kalau dilakukan tanpa ilmu, ya. Mari kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an